Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Wardah Roma Anissa dengan nomor NPM C1C023108, Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Di sini saya sudah membuat beberapa transaksi yang akan kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Tuan Abizar adalah lulusan akuntansi dari Universitas Gadjah Mada yang memutuskan membuka kantor jasa akuntansi dengan nama KJA Abizar pada tanggal 1 Maret 2022 yang memberikan jasa akuntansi, pajak, keuangan, dan sistem informasi. KJA Abizar ini beralamat di Jalan Timur Indah, Yogyakarta. Berikut adalah transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan KJA Abizar selama bulan Maret 2022. Kita lihat sekilas tentang transaksi-transaksi yang sudah saya tulis. Terdapat kurang lebih 20 transaksi, baik transaksi keuangan ataupun transaksi keuangan non-keuangan. Selanjutnya di sheet kedua ada daftar akun yang digunakan KJA Abizar, yaitu berupa kode akun dan nama akun seperti kas, account receivable, prepaid trend, supplies, equipment, accumulated depreciation equipment, dan lain sebagainya. Dan yang sheet ketiga yaitu tabel atau kolom persamaan dasar akuntansi yang akan kita masukkan. Baik, untuk transaksi pertama kita langsung saja. Untuk transaksi pertama pada tanggal 1 Maret 2022, kita masukkan tanggalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita baca transaksinya. Tuan Abizar menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta untuk membuka KJA Abizar. Nah, pada transaksi ini kas bertambah sebesar 500 juta. Dan modal pemilik atau owner's equity bertambah 500 juta. Lalu transaksi yang kedua masih pada tanggal 1 Maret 2022. Kita salin dulu tanggalnya. KJA Abizar menyewa ruko 2 lantai di Jalan Timur Indah dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 50 juta terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022. Nah, pada transaksi yang kedua ini kas kita berkurang sebesar 50 juta. Dan sewa dibayar di rumah kita bertambah sebesar 50 juta. Transaksi yang ketiga pada tanggal 2 Maret 2022. KJA Abizar membeli berbagai peralatan kantor senilai 58 juta dengan membayar tunai 20 juta. Dan sisanya dibayar dengan menerbitkan janji tertulis untuk membayar 3 bulan yang akan datang dengan nilai nominal wesel 38 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Dan di transaksi ketiga ini kas kita berkurang sebesar 20 juta. Peralatan kita bertambah 58 juta. Utang wesel kita bertambah sebesar 38 juta. Lanjut transaksi selanjutnya pada tanggal 3 KJA Abizar membeli berbagai ATK dan perlengkapan kantor lainnya senilai 15 juta secara tunai. Nah, pada transaksi ini kas kita berkurang sebesar 15 juta.
dan perlengkapan kita bertambah sebesar 5. Lanjut, transaksi tanggal 5. KJA bisa membeli lagi perlengkapan kantor senilai 10 juta tetapi secara kredit. Pada tanggal transaksi ini perlengkapan kita bertambah 10 juta dan hutang usaha kita bertambah juga 10 juta. Untuk transaksi tanggal 7, Tuan Abizar mewawancarai 5 orang lulusan S1 akuntansi sebagai calon karyawan di KJA Abizar dan memutuskan 3 orang yang terbaik untuk mulai bekerja besok di KJA Abizar. Kesepakatannya gaji mereka per bulan yaitu 3 juta per orang. Karena transaksi ini bukanlah transaksi keuangan, maka transaksi atau kejadian bisnis ini tidak dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi ya teman-teman. Kita lanjut pada tanggal 9. Pada tanggal 9, KJA Abizar membayar biaya iklan sebesar 2 juta untuk penayangan iklan di TV lokal Yogyakarta. Maka kas kita di sini berkurang sebesar 2 juta dan biaya kita bertambah. Biaya atau beban kita bertambah sebesar 2 juta. Maafin, itu kelebihan penuhnya. Kita lanjut di transaksi selanjutnya pada tanggal 12 Maret. Telah menyelesaikan jasa akuntansi keuangan senilai 3 juta namun belum menerima pembayaran dari toko pelani. Maka pada transaksi tersebut kita catat sebagai piutang kita sebesar 3 juta rupiah. Dan kita catat sebagai pendapatan jasa sebesar 3 juta. Transaksi selanjutnya nomor 13. Menerima uang senilai 6 juta dari Surya Bakery untuk 2 bulan ke depan terhitung sejak tanggal 5 Maret. Jadi kita sudah dibayar ya, sudah menerima uang namun kita belum mengerjakan pekerjaan kita. Maka pada transaksi ini kita letakkan ke dalam pendapatan diterima di muka sebesar dan cash bertambah 6 juta juga. Masih tanggal 13 KJA Abizar menerima pelunasan pembayaran dari toko pelani. Nah, toko pelani sudah membayar utangnya nih teman-teman. Maka kita catat piutang kita berkurang sebesar 3 juta. Kas kita bertambah sebesar 3 juta. Transaksi selanjutnya tanggal 15. KJA Abizar menerima uang 3 juta atas jasa akuntansi yang telah diberikan kepada toko biru komputer. Dan di sini kas kita bertambah sebesar 3 juta. Baik teman-teman,
pada transaksi tanggal 15, kita menerima pembayaran, menerima uang dari toko Biro Komputer sebesar 3 juta rupiah. Kita tulis di cash dan kita tulis di pendapatan. Sebesar 3 juta. Pada tanggal 16 Maret menerima uang sebesar 2 juta dari CV bersama Kitabisa atau jasa konsultasi keuangan. Maka di persamaan dasar akuntansinya cash bertambah sebesar 2 juta dan pendapatan jasa juga bertambah sebesar 2 juta. Selanjutnya tanggal 17 membayar biaya pemasangan IndiHome sebesar 300.000. Karena kita mengeluarkan uang, maka cash kita akan berkurang sebesar 300.000 rupiah. Namun beban kita bertambah sebesar 300.000 rupiah. Transaksi selanjutnya tanggal 18 membayar 2 juta rupiah ke perusahaan desain interior untuk jasa renovasi ruang pimpinan KJA. Untuk transaksi ini, karena kita mengeluarkan uang, maka kita harus mengurangi cash yang ada di perusahaan kita sebesar 2 juta rupiah. Dan beban kita bertambah bisa 2 juta rupiah. Tanggal 19 menerima uang sebesar 8 juta rupiah atas jasa akuntansi yang telah diberikan kepada CV Andalas. Karena pada transaksi ini kita menerima uang, maka kita dapat menambah cash yang ada di perusahaan kita sebesar nominal yang ada di transaksi, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Maka pendapatan jasa juga bertambah sebesar 4 juta. Transaksi tanggal 20 telah menyelesaikan jasa pengembangan sistem informasi PLK Karya Maju senilai 7 juta, di mana 4 juta telah diterima uangnya sedangkan sisanya dilunasi awal bulan depan. Nah, pada transaksi ini teman-teman, kita sudah menerima uang 4 juta rupiah, dan artinya cash kita bertambah 4 juta rupiah. Namun baru diterima 4 juta, yang harusnya kita terima yaitu 7 juta, maka piutang kita ada sebesar 3 juta rupiah. Pada pendapatan kita yang seharusnya kita terima yaitu 7 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 25 ya teman-teman. Manajer toko Shakila Bakery datang untuk membicarakan kesepakatan terkait jasa perpajakan dan kesepakatannya KJA Bizar akan memberikan jasa perpajakan mulai bulan depan. Nah, untuk transaksi di tanggal ini tidak kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi karena transaksi tersebut bukanlah transaksi keuangan yang harus kita catat. Maka kita lanjutkan
di tanggal berikutnya, tanggal 26. Menerima uang sebesar 1.500.000 atas jasa akuntansi yang telah diberikan kepada Sandy Laundry. Maka pada transaksi ini cash kita bertambah 1.500.000 dan pendapatan kita juga bertambah 1.500.000. Transaksi selanjutnya tanggal 28. Pelunasan pembayaran transaksi tanggal 5 Maret senilai 10 juta. Pelunasan hutang ya teman-teman. Maka di sini hutang kita, hutang usaha kita itu berkurang sebesar 10 juta. Cash kita juga berkurang 10 juta. Dan kita membayar hutang kita. Selanjutnya tanggal 29, transaksi tanggal 29. Pembayaran listrik, air, dan telepon selama bulan Maret 2022 sebesar 2.400.000. Karena kita mengeluarkan uang, maka cash kita berkurang sebesar 2.400.000 rupiah. Dan beban kita bertambah nih teman-teman. Beban kita bertambah sebesar 2.400.000 rupiah. Transaksi tanggal 30, pengambilan pribadi atau prive Tuan Abizar sebesar 5 juta. Nah, pada pengambilan pribadi ini atau prive, cash kita berkurang sebesar 5 juta. Dan prive sebesar 5. Transaksi terakhir tanggal 31. Membayar gaji karyawan KD Abizar untuk bulan Maret 2022 sebesar 99 juta rupiah. Kita catat tanggalnya. Kas kita berkurang sebesar 9 juta. Dan beban kita bertambah nih teman-teman. Beban kita bertambah sebesar 9 juta. Baik teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan transaksi yang kita pindahkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya kita harus menggunakan format untuk menjumlahkan semuanya ya teman-teman. Kemudian kita lihat di sini ini tidak sama karena ada kesalahan. Kita lihat saldonya di sini ada pengurangan. Namun di sini tidak dibuat pengurangan. Jadi kita ganti saja, kita ganti tandanya dengan tanda kurang. Maka hasilnya akan sama dan balance sebesar 543.800.000 rupiah. Baiklah, sekian saja pelajaran mengenai persamaan dasar akuntansi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan melalui video ini dapat bermanfaat bagi saya tentunya dan bagi kita semua. Sekian pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.